Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3166 Evolusi lebih lanjut. Berdengung. Di tubuh Moratian, seberkas cahaya hitam mengembun, dan di belakangnya berevolusi bayangan binatang buas. Itu adalah binatang hitam, mirip dengan binatang paling kuat dalam legenda, Kun Raksasa Kekacauan. Hantu Kun Raksasa ini benar-benar hitam. Dengan suara gemuruh, ia meledak dengan cahaya ilahi yang memenuhi langit, menghancurkan segalanya dengan aura kehancurannya. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali. Dia membuat segel dengan telapak tangannya dan memadatkan Luo Dharma Agung. Tangannya sangat jernih dan mengandung kekuatan yang menakutkan dan menakjubkan. Engah! Dia bergegas melewatinya, dan dengan tangannya, dia tiba-tiba merobek bayangan yang tampak seperti kun raksasa yang kacau menjadi berkeping-keping. Namun, sekarang budidaya dan ranah Mo Luatian telah dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi, tentu saja dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Bayangan kun raksasa yang hancur dengan cepat berkumpul kembali, seolah-olah itu adalah tubuh abadi, dan auranya tidak melemah sama sekali. Kun raksasa ganas yang berevolusi sebenarnya adalah kekuatan magis yang tidak lebih lemah dari metode yang paling kuat. Luo Xiu menyipitkan matanya. Saat dia berbicara, dia melangkah maju lagi. Hukum agung terkondensasi di antara kedua telapak tangannya. Tangannya seperti senjata ajaib yang bisa menghancurkan segalanya. Telapak tangan terentang seperti tangan Tuhan. Kali ini, target Luo Xiu bukanlah bayangan kun raksasa, tapi langsung menuju tubuh asli Mo Luotian. Ledakan. Telapak tangan mereka bertabrakan, dan cahaya ilahi yang tak terbatas meledak. Engah. Hanya dengan satu pukulan, Mo Luotian memuntahkan darah dan mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Karena dulu, tubuh fisiknya tidak kalah dengan Luo Xiu. Sekarang kultivasi dan wilayahnya telah meningkat pesat, tubuh fisik Luo Xiu sebenarnya telah ditempa menjadi begitu kuat. Namun, Marotian tidak mengetahui bahwa Luo Xiu menggunakan metode latihan paling kuno untuk mencapai nirwana. Setelah setiap nirwana, tubuh fisiknya akan berubah dan menjadi lebih kuat. Dengan kebangkitan garis keturunannya berulang kali, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, sehingga tidak terbayangkan oleh para beku di alam pencerahan. Meskipun budidaya dan alam Mo Luatian telah meningkat pesat, dia mungkin tidak lebih lemah dari Luo Xiu dalam hal budidaya atau kendali kekuatan jalan, tetapi dalam hal tubuh fisik, dia secara bertahap ditarik oleh Luo Xiu. Jarak. Mo Luatian tidak mengetahui hal ini, jadi dia berpikir bahwa tubuh fisiknya masih bisa setara dengan Luo Xiu, jadi dia menderita kerugian besar saat mereka bertemu satu sama lain. Para biksu yang merasakan aura keagungan di sini dan mendengar beritanya semuanya terkejut saat melihat pemandangan ini. Karena mereka semua mengenalinya, itu adalah Mo Luatian, salah satu warisan tertua di dunia Tao, penerus Tiandian. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh warisan yang sebenarnya. Meski sudah gagal 2 kali, tidak ada yang berani menghadapinya. Dia tidak meremehkannya sedikit pun. Dikabarkan bahwa Mo Luatian telah menguasai teknik terlarang, namun dia masih belum bisa menandingi Luo Xiu. Jadi seberapa kuatkah Luo Xiu? Tampaknya setiap kali semua orang mengira mereka melihat batasnya, kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu berikutnya melebihi imajinasi semua orang. Sehubungan dengan keterkejutan Mo Luatian, Luo Xiu juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Sejak pertama kali dia hampir membunuh Ratu Moro di alam rahasia suci, kemajuan Luo Xiu di tahun-tahun berikutnya sangatlah pesat. Namun, Mo Luatian tumbuh sangat cepat, dan kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan 1500 jalan paling kuno setelah datang ke tanah penciptaan kuno, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya jika dia bertemu Mo Luatian. Bisa dibilang, keduanya telah mencapai puncaknya. Satu-satunya hal yang hilang adalah melampaui ekstrim lagi dan memadatkan kekuatan terlarang yang legendaris. Kera berlengan 10. Mo Luatian meraung, berubah menjadi kera dewa emas, dengan 10 lengan, yang masing-masing dapat dicubit, dan dapat melakukan 10 metode perjalanan dewa yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Pembunuh besar lainnya. Mata Luo Xiu menyipit. Entah itu kun raksasa yang baru saja berevolusi oleh Mo Luatian, atau kera berlengan 10 yang telah bertransformasi pada saat ini, mereka semua adalah salah satu dari 10 penjahat paling kuat di era pertama tanpa akhir. Jelas sekali, kekuatan magis seperti itu mungkin merupakan teknik terlarang yang dipraktikkan oleh Mo Luatian, yang dapat mengubah diri sendiri menjadi kejahatan besar dengan perubahan tanpa akhir. Setiap kejahatan besar memiliki bakat unik dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kera berlengan 10 dikenal sebagai yang terkuat di antara 10 binatang terkuat. Saya melihat Mo Luatian berubah menjadi kera dewa berlengan 10 untuk melawan Luo Xiu. Awalnya, kekuatannya tidak sebaik Luo Xiu, tetapi setelah berubah menjadi kera dewa berlengan 10, dia mampu melawan Luo Xiu tanpa bisa dipukul mundur.
Luo Xiu memadatkan metode Daluo dan metode Kaisar. Baru-baru ini, dia ingin mengembangkan lebih jauh seni kembali ke dunia terlarang. Di masa lalu, ketika dia menggunakan teknik Gui Jin, dia hanya memadatkan beberapa teknik dan kekuatan Tao menjadi satu, dan langsung meledak dengan kekuatan yang jauh melebihi batas. Dia bisa dengan mudah mengalahkan yang lemah dan yang kuat. Luo Xiu selalu percaya bahwa semakin banyak kekuatan yang terintegrasi, semakin besar kekuatan seni terlarang. Dulu, dia hanya bisa menggabungkan 2 alam terlarang, tapi sekarang dia yang terkuat dan bisa menggabungkan 5 alam terlarang menjadi satu. Ini selalu menjadi keterampilan rahasia dan kekuatan magis terkuatnya. Namun, seiring dengan kemajuan dunia dan berjalannya waktu, Luo Xiu menemukan bahwa seni Gui Yijin dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan evolusi semacam ini bukan hanya tentang peningkatan kekuatan fusi, tetapi tentang peningkatan lebih lanjut tingkat kekuatan. Misalnya, di masa lalu, dia hanya bisa menembakkan cahaya ilahi, menghancurkan semua rintangan dengan kekuatan yang luar biasa. Kini, dengan evolusinya, seni Gui Yijin bisa bertahan lebih lama, dan secara samar-samar bisa menjelma menjadi bentuk lain, seperti mengembun menjadi geng palem, atau berubah menjadi senjata. Keduanya bertarung, dan kekosongan mendidih, seolah-olah mereka berimbang, sehingga sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Ada sedikit kekhawatiran di antara Alice Yan Yuer. Meski selama ini ia sangat percaya diri pada suaminya, namun yang sebenarnya membuat orang takut bukanlah Mo Luotian, melainkan Tian Dian. Jika orang menyebut Mo Luotian, mereka akan menambahkan gelar pewaris Tian Dian di depannya. Karena di mata semua orang, alasan Mo Luotian bisa menguasai dunia Tao adalah karena dia adalah keturunan Tian Dian. Bisa dikatakan Mo Luotian tidak menakutkan, namun yang menakutkan adalah kuil surgawi di belakangnya. Justru karena keberadaan Tian Dian maka bakat luar biasa dan menakjubkan seperti Mo Luotian dapat dikembangkan. Saat pertempuran berlangsung lama, ekspresi Mo Luotian menjadi semakin serius. Dia awalnya berpikir bahwa setelah berlatih seni terlarang, dia akan mampu menyapu bersih semua generasi yang tak terkalahkan, tapi dia tidak menyangka Luo Xiu menjadi sekuat sebelumnya. Dia telah membuat kemajuan pesat selama bertahun-tahun, dan kemajuan Luo Xiu tidak melambat sama sekali. Buatlah sulit baginya untuk melampauinya. Membunuh. Tiba-tiba, keduanya berteriak keras di saat yang sama, memulai pertarungan yang mengejutkan, seolah-olah mereka akan menentukan pemenangnya. Mo Luotian menggunakan teknik rahasianya lagi, dan bayangan burung dewa 9 warna muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, hantu kun raksasa kekacauan dan kera ilahi bertangan 10 juga muncul pada saat yang sama, seolah-olah satu orang diberkati dengan 3 kekuatan yang sangat kuat dan ganas, dan aura mereka sangat menakutkan dan menakutkan. Normalisasi. Menghadapi serangan penuh Mo Luotian, Luo Xiu juga tidak lagi memiliki keraguan. Hukum eterik adalah intinya, berubah menjadi ruang domain. Semuanya melambat dan melemah, dan ada lingkaran cahaya di bawah kaki, seperti dewa. Pada saat yang sama, metode Daluo, metode Kaisar Ji, metode naga petir, dan metode pola kuno digabungkan menjadi satu, berubah menjadi bola cahaya yang cemerlang, seperti matahari. Luo Xiu meraihnya di tangannya dan meninjunya. Sublimasi terhebat, pukulan yang tak terkalahkan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Luo Xiu, aku akan membunuhmu kali ini. Bayangan dari 3 binatang buas terkuat terkondensasi di belakang Mo Luotian, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Meskipun saya belum sepenuhnya mencapai pencerahan, saya telah mampu mengumpulkan sedikit jejak kekuatan terlarang. Sekalipun itu hanya jejak lemah, itu tetap merupakan kekuatan terlarang dan dapat membunuh Anda. Dengan raungan yang keras, 3 bayangan paling kuat dan ganas di belakang Mo Luotian langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Secara umum, bahkan di antara para jenius yang paling menakjubkan dan berkuasa, hanya segelintir orang yang dapat mengumpulkan kekuatan terlarang setelah mencapai pencerahan. Dan Mo Luotian sendiri belum tercerahkan. Dalam keadaan ini, jika dia ingin memadatkan kekuatan terlarang, meskipun itu hanya jejak lemah, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangsang kekuatan potensialnya sendiri. Jurus ini baru dikuasai oleh Mo Luotian baru-baru ini, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, karena sekali digunakan akan menghabiskan banyak uang. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya, maka dia sendiri akan terjerumus ke dalam kondisi lemah dan berada dalam krisis. Tapi obsesi Mo Luotian untuk membunuh Luo Xiu terlalu kuat, jadi saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Luo Xiu, apapun yang terjadi. Jadi bagaimana jika kamu bisa menguasai pancaran kekuatan terlarang? Kamu tidak akan pernah lebih dari jenderalku yang kalah. Luo Xiu mencibir di wajahnya, dan dia mengembangkan lebih lanjut teknik menyatukan 5 terlarang, memadatkannya di tinjunya, seolah-olah seluruh kepalan tangannya telah berubah menjadi matahari,
sangat terang. Saya melihat jejak aura abu-abu terkondensasi di tubuh Mo Luotian. Nafas ini sangat lemah, sangat berbeda dari ketebalan jari yang dilihat Luo Xiu pada iblis ganas berbaju putih. Namun meski hanya ada jejaknya, ia tetap mengandung kekuatan yang luar biasa, karena itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh makhluk terlarang dalam legenda. Kekuatan semacam ini tidak terkalahkan di alam pencerahan, apalagi membunuh orang yang belum tercerahkan. Ledakan. Pukulan mematikan kedua orang itu bertabrakan, dan tinju Luo Xiu seperti matahari yang cerah. Di mata ketidakpercayaan semua orang, dia mengalahkan segalanya dalam sekejap. Bang! Aura abu-abu yang terkondensasi di tubuh Mo Luotian juga hancur, dan kekuatan yang sangat kuat menghancurkan segalanya. Apa? Mo Luotian berteriak dan terbang keluar, dengan suara patah tulang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Ini tidak mungkin, aku sudah menguasai kekuatan tabu, bagaimana aku masih bisa kalah darimu? Mo Luotian mengangkat kepalanya dan tertawa, suaranya yang menderu penuh amarah dan keengganan. Di atas kehampaan, hanya sosok Luo Xiu yang berdiri dengan bangga, dengan rambut panjang ungu merah terbang tertiup angin, dan mengenakan baju besi dewa ungu merah, seperti dewa. Kamu pikir kamu sombong, tapi kamu tidak tahu bahwa yang kamu lihat hanyalah langit sebesar mulut sumur. Bagaimana kamu tahu kemampuanku? Cahaya yang memenuhi tubuh Luo Xiu semakin terang. Hukum tertinggi memberkati tubuhnya dan memadatkan 5 kekuatan menjadi 1. Kekuatan yang dia kembangkan melalui ini bisa dikatakan sebagai kekuatan tunggal yang sejati untuk mengalahkan semua hukum, dan bahkan bisa menghancurkan Moro. Jejak kekuatan tabu itu terkondensasi di langit. Ledakan. Dia meninju lagi, dan Mo Luotian tidak bisa menahannya sama sekali. Dia terbang ke samping lagi. Tubuhnya, yang sekuat senjata pencerahan, retak dan darah mengalir. Saya tidak bisa berdamai. Mo Luotian masih meraung, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyerang. Tetapi dia tidak bisa menahan 5 teknik unifikasi terlarang Luo Xiu. Di masa lalu, Luo Xiu mampu mengalahkan Moratian dengan seni kembali ke kesatuan, namun kekuatan yang dia kembangkan tidak begitu kuat. Dalam sekejap, tubuh Mo Luotian sudah dipenuhi retakan. Begitu tubuhnya benar-benar hancur, asal-muasal jiwanya tidak akan bisa lepas. Aku ingin mati bersamamu. Mo Luotian tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Dia membakar tubuhnya dan secara paksa potensinya sendiri. Sekali lagi, jejak kekuatan terlarang terkondensasi di tubuhnya, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Meskipun cara seperti itu dapat meningkatkan kekuatan tempur ke tingkat yang lebih kuat, hal itu akan merusak fondasi seseorang. Umumnya, tidak ada seorang pun yang akan menggunakannya dengan mudah kecuali dalam situasi putus asa di mana kematian tidak bisa dihindari. Saat ini, Mo Luotian bersedia bertarung sampai mati dengan Luo Xiu dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghancurkan fondasinya sendiri. Karena Mo Luotian tahu betul bahwa dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dia sudah kalah dari Luo Xiu 2 kali. Jika dia dikalahkan lagi kali ini, maka dia akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya selamanya, dan dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Luo Xiu secara langsung lagi. Saya telah melihat orang-orang yang benar-benar memadatkan kekuatan tabu. Anda tampaknya telah memadatkan kekuatan tabu, tetapi Anda hanya merangsang potensi Anda sendiri secara paksa. Itu hanya tipuan. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, sudah menyadari sepenuhnya metode Mo Luotian. Tentunya Mo Luotian juga mengetahui rahasia kekuatan tabu. Dia percaya bahwa dia bisa mengumpulkan kekuatan tabu sebelum dia menjadi tercerahkan dan menjadi tak terkalahkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa hanya mereka yang benar-benar melangkah ke alam itu yang bisa benar-benar menguasai kekuatan tabu dan benar-benar tak terkalahkan. Setidaknya iblis ganas berbaju putih yang telah mengumpulkan kekuatan tabu membuat Luo Xiu merasakan aura berbahaya yang sangat besar. Jika dia tidak berjalan bersama si Tianque dan yang lainnya, jika dia menghadapi iblis ganas berbaju putih sendirian, Luo Xiu akan berpikir bahwa dia bukan tandingannya dan hanya bisa mundur. Tapi Mo Luotian jauh lebih buruk dari itu. Jika kamu hanya memiliki sarana ini, maka kamu ditakdirkan untuk binasa. Luo Xiu berkata dengan ringan. Dia telah mengalahkan Mo Luotian 2 kali. Kali ini, dia tidak berniat memberi Mo Luotian kesempatan untuk melarikan diri, dan akan membunuhnya sepenuhnya di sini. Suara seperti itu ditransmisikan ke telinga para biksu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan, dan tiba-tiba semua orang merasa takjub, dan terjadi keheningan yang mematikan. Itu adalah keturunan dari Istana Surgawi. Sejak zaman kuno, setiap keturunan yang keluar dari Istana Surgawi tidak terkalahkan dan jenius yang tak terkalahkan di generasinya. Dia telah dikalahkan oleh Luo Xiu 2 kali sebelumnya, tetapi sekarang dia telah datang ke tanah penciptaan kuno dan tingkat kultivasinya telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat kuat. Akankah dia dikalahkan untuk ketiga kalinya? Aku ingin kamu mati. Mo Luotian meraung, terlepas dari itu, dia mencoba yang terbaik untuk merangsang potensinya sendiri.
Jejak kekuatan tabu yang awalnya melilit tubuhnya berangsur-angsur memadat dan tampak sedikit lebih kuat, setebal rambut. Tidak ada gunanya, kamu belum pernah melangkah ke alam itu, jadi meskipun kamu mencoba yang terbaik, kamu tetap tidak dapat mengumpulkan kekuatan terlarang yang sebenarnya. Luo Xiu melangkah keluar dengan satu langkah, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan 5 pengekang bersatu. Tampaknya ada batu kilangan yang berputar di langit, berubah menjadi tangan besar, menutupi langit dan matahari, dan menyelubungi Marata di bawah telapak tangannya. Di bawah pengaruh Tai Sangfa, kecepatan Moluatian melambat, dan bahkan kekuatan terlarang yang terkondensasi di dalam dirinya melemah lapis demi lapis, dan momentumnya tidak lagi melonjak seperti sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, alis Moluatian terbelah, dan harta rahasia terbang dan meledak di udara. Kekuatan yang sangat mengerikan menyapu segala arah seperti tsunami. Ah! Bahkan para beku yang berada jauh dari satu sama lain semuanya terpengaruh. Tubuh banyak orang meledak menjadi bubuk, dan bahkan akibatnya tidak dapat dihalangi. Dan Luo Xiu berada di pusat tsunami yang mengerikan itu. Namun, saat semuanya sudah tenang, sosok Luo Xiu berjalan keluar dengan tenang, armor Dewa Ungu merahnya bersinar terang, tanpa cedera. Apakah keahlianmu berhenti di sini? Sudah waktunya mengirimmu dalam perjalanan. Suara Luo Xiu terdengar samar, dengan nada dingin. Bab 3168, Membunuh Moluatian. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat Luo Xiu tidak terluka, Moluatian tersandung dan menjadi sangat pucat. Anda harus tahu bahwa dia telah menghancurkan sendiri harta rahasia yang sangat kuat. Kuatan yang menakutkan cukup untuk menghancurkan seorang biksu agung di tingkat pencerahan ke-9 menjadi bubuk. Namun, pukulan sekuat itu tidak dapat melukai Luo Xiu, yang benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Moratian. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga sangat marah. Jaraknya jelas berjauhan, tetapi masih terkena dampaknya, dan banyak orang meninggal. Kerabat dan teman dari mereka yang meninggal semuanya memandang Moluatian, yang kepercayaan dirinya sangat terpukul, dengan kebencian. Di saat yang sama, sebuah ide juga muncul di benak banyak orang. Apakah pewaris istana surgawi akan mati di sini? Lagi pula, dia bahkan telah menggunakan metode seperti harta rahasia yang menghancurkan dirinya sendiri. Metode apa lagi yang bisa dia gunakan untuk bersaing dengan Luo Xiu yang hampir tak terkalahkan dan menakutkan? Ledakan. Tiba-tiba, Luo Xiu mengambil tindakan lagi. Kekuatan 5 persatuan terlarang dikuasai oleh Luo Xiu dengan lebih terampil. Kekuatan yang keluar dari gerakannya dapat dengan mudah meledakkan Moratian. Menggunakan teknik menyatukan 5 terlarang untuk memadatkan pedang ilahi, dia memotong lengan Moluatian dengan satu pedang. Bahkan jika dia mengeluarkan senjata pencerahan terbaik, dia tidak bisa menghentikannya. Itu dipotong dan dirobek-robek di tempat. Pada akhirnya, darah berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Luo Xiu mencabik-cabik Moluatian dengan tangannya, dan hanya raungan panjang dan enggan yang bergema di langit. Keajaiban paling kuat yang merupakan keturunan kuil Tian mati begitu saja. Siklus sebab dan akibat, segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing. Luo Xiu memandang tubuh Moluatian yang terkoyak dengan acuh tak acuh, nadanya tenang dan acuh tak acuh. Saat mereka berada di dunia peri, 7 jalan besar bermaksud untuk mengendalikan dunia peri. Begitu seseorang di dunia peri berkultivasi ke alam dewa abadi, mereka akan menghadapi bencana. Pembersihan besar-besaran di setiap era akan menghancurkan semua kehidupan di dunia peri. Dia bertarung dengan Daozi dari Moro Dojo, membunuhnya, dan mendapatkan mata iblis Moro. Sejak saat itu, sebab dan akibat ini ditakdirkan untuk mengakhiri hubungan antara Luo Xihui dan Marathon. Saya pikir akhir cerita ini akan dimulai dalam kekekalan. Hasilnya berlanjut ke dunia Tao. Tapi semua itu tidak penting lagi, karena hasil akhirnya sudah terlihat. Ada keheningan di antara seluruh dunia, dan banyak orang bahkan belum sadar. Sulit dipercaya bahwa keturunan kuat dari istana surgawi benar-benar terbunuh. Anda harus tahu bahwa orang kuat di alam ini tidak akan terbunuh meskipun dia menghadapi musuh kuat yang sulit dilawan. Kebanyakan dari mereka memiliki sarana penyelamat jiwa dan kartu truf. Tidak ada keraguan bahwa kejadian ini akan mengguncang seluruh negeri ciptaan kuno. Kematian orang berbakat yang kemungkinan besar tidak terkalahkan adalah peristiwa besar dan akan memicu badai. Luo Xiu sangat menakutkan, sulit membayangkan dari mana dia berasal. Dikabarkan bahwa dia berasal dari alam bawah. Bagaimana seorang biksu dari alam bawah bisa begitu kuat? Seorang jenius yang tiada taranya tidak dapat menghentikan gerakannya, bahkan seorang jenius yang paling kuat pun bukanlah tandingannya. Mungkinkah pembukaan terakhir dari tanah ciptaan kuno di era ini akan berakhir dengan rahmat Luo Xiu yang tak terkalahkan? Semua orang banyak bicara,
Karena semua warisan besar di dunia Tao telah meramalkan bahwa pembukaan terakhir dari tanah penciptaan kuno akan mengarah pada pertempuran yang menentukan dengan orang yang paling tak terkalahkan dari zaman kuno hingga saat ini. Tak terkalahkan di zaman kuno dan modern, betapa menakutkannya itu. Apa kehormatan tertinggi itu? Luo Xiu melirik tinjunya. Ada beberapa retakan di tinjunya. Di bawah pengaruh rune abadi, retakan terus pulih. Meskipun ia telah mengembangkan seni kembali ke tingkat yang benar-benar baru, kekuatan yang melampaui batas ini pada akhirnya sulit dikendalikan. Dia menggunakan ini untuk membunuh Molotian, tetapi bahkan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan serangan balasannya. Jika Moratian bisa bertahan lebih lama, Luo Xiu mungkin tidak akan mampu menahannya dan tidak akan berani terus menggunakan teknik 5 pengembalian terlarang. Faktanya, metode lain yang dikuasai Luo Xiu tidak jauh berbeda dengan metode Moluatian. Tanpa 5 teknik terlarang kembali ke 1, hampir mustahil baginya untuk membunuh Moluotian. Di saat yang sama, ini juga membuat Luo Xiu mengerti sepenuhnya. Ketika dua biksu memiliki kekuatan yang hampir sama, kunci untuk mengalahkan dan membunuh lawan mereka adalah penggunaan teknik Tao, magis, dan rahasia. Warisan istana surgawi yang dikuasai Moluatian dapat dibandingkan dengan metode Daluo Luo Xiu dan metode Kaisar Ji. Namun, teknik Taisang Dharma dan Guiyi yang dikuasai Luo Xiu jauh melampaui teknik rahasia Tao manapun yang dipraktikkan oleh Moluatian, sehingga pada akhirnya kekalahannya diputuskan pada akhirnya. Mengangkat tangannya untuk mengambilnya, Luo Xiu mendapatkan cincin penyimpanan Molotian. Sebagai keturunan istana surgawi, Moluatian memiliki banyak hal baik, dan yang paling menarik perhatian Luo Xiu adalah bola kristal yang bersinar terang. Bola kristal ini seukuran kepala manusia, dengan bola darah tersegel di dalamnya, memancarkan aura tabu yang legendaris. Darah terlarang. Luo Xiu terkejut, semua keberadaan yang bisa diubah menjadi tabu sejak zaman kuno telah hilang. Segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan keberadaan tabu dapat disebut sebagai harta karun, dan sulit untuk menemukannya bahkan jika Anda mencari 3000 surga di dunia Tao. Seperti tulang terlarang, darah terlarang, del. Sejauh yang diketahui Luo Xiu, mereka yang memasuki tanah penciptaan kuno dan ingin menerobos jalan pencerahan dan memadatkan kekuatan tabu, jika mereka ingin sampai ke titik ini, jika mereka dapat memperoleh bantuan dari tulang tabu atau darah tabu, mereka akan sukses. Kemungkinannya akan sangat meningkat. Harta yang sangat berharga. Luo Xiu menyipitkan matanya. Jika tidak ada yang lain, darah terlarang yang tersegel di dalam bola kristal bahkan lebih berharga daripada obat ajaib yang ampuh. Tahukah Anda, obat ajaib yang paling ampuh bahkan bisa membuat orang suci menerobos dan menjadi seorang kaisar. Harta yang tak ternilai harganya sebenarnya diberikan kepada Moluatian oleh istana surgawi, yang menunjukkan bahwa ia memiliki harapan yang tinggi padanya, berharap bahwa ia dapat menerobos dan menjadi tercerahkan di tanah penciptaan kuno, mengumpulkan kekuatan tabu, dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Masa depan. Orang kuat terlarang, keberadaan semacam itu melampaui kaisar dan berada di atas semua surga di dunia Tao. Energi yang terkandung dalam darahnya tidak terbatas dan sangat besar. Untuk membaptis dengannya, itu sudah cukup bagiku untuk mencapai nirwana, kanan? Mata Luo Xiu bersinar terang. Berkedip. Pada saat ini, cahaya pedang menyala di kehampaan, dan itu datang dalam sekejap, menusuk leher Luo Xiu dari belakang. Saat Luo Xiu merasakan fluktuasi di ruang angkasa, serangan telah tiba. Terlihat bahwa orang yang menyerangnya pastilah seorang master yang mahir dan menguasai tata ruang. Kiang. Luo Xiu tiba-tiba berbalik, satu jari bertabrakan dengan cahaya pedang, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di saat yang sama, Luo Xiu juga melihat sesosok tubuh berkedip, tenggelam ke dalam kehampaan, dan mundur dalam satu serangan. Jelas dia tahu bahwa dia bukan tandingan Luo Xiu. Karena serangannya gagal, dia langsung melarikan diri agar tidak ditangkap. Membunuh. Orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Mata Luo Xiu dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk meraihnya. Luofa yang agung mengembun dan berubah menjadi tombak di tangannya, bersinar terang. Ini adalah bentuk yang hanya dapat dikembangkan menjadi senjata setelah mengembangkan metode Daluo ke tingkat tinggi. Bab 3169 Pilih untuk percaya. Ci. Memegang Great Luo War Halberd di tangannya, Luo Xiu merobek kehampaan, mengejar aura lawan yang melarikan diri, dan mengusirnya. Kekosongan padat itu seperti kertas di depan Luo Xiu. Di bawah benturan tubuh tirani, tubuh itu terus-menerus hancur, membentuk lorong gelap di belakang Luo Xiu. Engah. Saat berikutnya, Luo Xiu melambaikan tombaknya, dan riak besar muncul di kehampaan, dan kemudian runtuh sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, sejumlah besar darah memercik dari kehampaan yang hancur, dan mereka yang menyerangnya terbunuh di sini, kehabisan darah sampai mati. Adegan ini membuat takut banyak orang.
Karena para beku yang telah menguasai tatanan ruang sulit untuk dibunuh, dan karena jalan ruang itu misterius dan tidak dapat diprediksi, meskipun mereka bukan lawan, jika mereka ingin melarikan diri, bahkan mereka yang memiliki budidaya yang lebih kuat pun akan sulit untuk dikejar dan dibunuh. Titik. Namun, metode ini tidak berguna di depan Luo Xiu. Tidak peduli betapa misteriusnya kekuatan tatanan ruang angkasa Anda, saya dapat menghancurkannya dengan kekuatan saya sendiri, menghancurkan kehampaan, dan menginjak langit. Saya tidak dapat dihentikan. Dia adalah orang dari surga Void Dao. Dikabarkan bahwa para biksu dari Void Dao Heaven adalah yang terbaik dalam metode rahasia luar angkasa. Beberapa orang sedang membicarakannya. Di saat yang sama, setelah Luo Xiu mengejarnya dan membunuh orang yang menyelinap ke arahnya. Kesadaran Luo Xiu merasakan bahwa sosok yang tersembunyi di dalam kehampaan mundur satu demi satu. Hanya ada satu orang yang melakukan serangan diam-diam sebelumnya, tetapi setelah serangan diam-diam berhasil, mereka berencana menyerang secara berkelompok. Bagaimanapun, Mo Luatian adalah keturunan istana surgawi, dan bahkan jika Luo Xiu bisa membunuhnya, dia tetap lemah. Tapi mereka salah perhitungan. Pukulan tegas yang tersembunyi di dalam kehampaan diblokir oleh Luo Xiu dengan satu jari. Itu sangat kuat hingga menakutkan. Saudara Luo. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan banyak orang melihat ke samping. Saya melihat seorang pria muda dengan sebatang rumput liar di mulutnya berjalan dengan santai, tersenyum malu-malu pada Luo Xiu. Saya tahu kamu yang paling galak, Saudara Luo, jadi saya yakin saya akan mengikuti Anda. Biksu muda ini secara alami adalah Li Linyang. Dia mempraktikkan seni mewarisi pola kuno dari zaman paling kuno. Dia jarang mengambil tindakan, tapi kekuatannya mencengangkan dan tersembunyi. Mendengus. Suara dingin terdengar, membuat Li Linyang mengecilkan lehernya. Sosok gadis berbaju salju muncul sambil membawa pedang panjang seperti biasanya, matanya yang indah sedingin gunung es, membuat orang sulit mendekat. Saudara Luo. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah gadis berbaju salju itu mengepalkan tinjunya ke arah Luo Xiu dan memanggil kakaknya. Meski suaranya masih dingin, itu hanya karena kepribadiannya. Hal ini membuat Li Linyang memandang Luo Xiu dengan iri dan kagum. Kalian pasti tahu kalau dia diburu secara menyedihkan oleh gadis berbaju salju ini. Wanita ini tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Dia benar-benar memandang Luo Xiu dengan kagum dan bahkan memanggilnya saudara laki-laki. Aku tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Sosok lain keluar dari kehampaan. Ini adalah Dewi Tiada Taraf yang telah berjalan bersama Mo Luatian berkali-kali. Namun dalam pertarungan antara Moratian dan Luo Xiu, dia tidak muncul. Dia memandang Luo Xiu dengan sepasang mata yang indah dan ekspresi yang rumit. Di Sue. Seorang teman lama dari masa lalu, keturunan surga Tao. Di Sue, yang pernah ditemui Luo Xiu di dunia peri, adalah salah satu dari banyak klonnya. Bisa dibayangkan bahwa setelah pertempuran ini, selama Luo Xiu muncul di sudut manapun dari tanah penciptaan kuno, itu akan cukup untuk menghentikan biksu manapun yang memprovokasi dia. Membunuh orang jenius yang tiada taranya hanya akan membuatmu takut. Tapi membunuh jenius yang paling kuat sudah cukup untuk membuat orang takjub. Takut seperti dewa. Aku senang kamu dan aku tidak menjadi musuh. Luo Xiu juga melihat ke arah Di Sue dan tersenyum tipis. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Di Sue. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Luo Xiu dengan keberuntungan. Bukan karena dia beruntung tidak bergabung dengan Molotian, tapi dia, sebagai teman lama, tidak menjadi musuhnya. Dan jika dia masih memilih untuk bergabung dengan Moluatian, maka dia yakin Luo Xiu tidak akan peduli dengan hubungan lama sama sekali, dan pasti akan mengambil tindakan dingin, seperti membunuh Moluatian, dia juga akan membunuhnya di sini. Tapi Di Sue masih belum bisa memahami bahwa Luo Xiu beruntung karena dia memiliki terlalu sedikit teman dalam hidup ini, dan dia tidak ingin membunuh seorang teman lama dengan tangannya sendiri. Di puncak gunung, semua orang berkumpul. Di Sue secara alami juga melihat Yan Yuer. Kedua wanita itu saling memandang dan keduanya tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tanah penciptaan kuno sangat luas, dan tempat yang dilalui Luo Xiu hanyalah area kecil. Dari Di Sue, Li Linyang, dan gadis berbaju salju, banyak informasi berguna yang bisa didapat. Cadangan sumber daya budidaya saya hampir habis. Saya berencana mundur dan membawanya ke tingkat berikutnya. Luo Xiu tiba-tiba berkata, sejak dia melihat iblis ganas berbaju putih, Luo Xiu tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menembus belenggu dan memadatkan kekuatan tabu, bahkan jika dia menguasai seni menyatukan 5 tabu, itu akan tetap terjadi. Akan sulit untuk bersaing dengan lawan. Oleh karena itu, dia harus mempercepat kemajuannya, menyelesaikan 10 nirwana sesegera mungkin, mengintegrasikan dewa paling kuno dan benih Tao yang tak ada habisnya, menciptakan landasan Tao tertinggi, dan mencoba memadatkan kekuatan tabu. Kamu membunuh Mo Luatian dan para jenius Dao Tian lainnya.
Kamu telah menjadi sasaran kritik publik. Jika kamu ditemukan di pengasingan, hidupmu akan dalam bahaya, kata Di Sue. Tentu saja, Luo Xiu juga sangat jelas tentang hal ini. Pasti banyak orang yang ingin menyingkirkannya sekarang. Hanya sedikit orang yang berani bertarung langsung. Namun jika ia berada pada momen kritis pengasingan dan nirwana, akan berbahaya jika ia diserang secara tiba-tiba. Saudara Luo, mengapa kamu tidak mundur dan saya dapat membantu kamu melindungi hukum? Li Linyang berkata, saya telah melampaui ruang lingkup seni pola ketuhanan dan menguasai pola kuno yang legendaris. Saya berencana untuk mengukir 3333 pola kuno pada diri saya sendiri untuk memberi merek pada diri saya sendiri dan meletakkan dasar Tao. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, dan jalan yang dipilih Li Linyang tidak diragukan lagi adalah jalan yang berbeda dari Luo Xiu. Dia tidak memilih untuk menggabungkan metode budidaya dari dua era paling kuno dan tak berujung. Sebaliknya, dia menggunakan tubuhnya yang tak ada habisnya untuk mempraktikkan metode paling kuno dan mencapai titik ekstrim. Saya ingin memadatkan 99 jenis maksud pedang, dan akhirnya menyatukan semuanya menjadi satu, memadatkan dasar ilmu pedang yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Gadis berbaju salju melirik ke arah Luo Xiu, dan juga memberitahukan jalan yang diambilnya. Adapun Di Sue, dia tidak memberitahukan jalannya sendiri, karena jalannya sangat rumit dan berkembang berdasarkan penciptaan. Apa yang dia praktikkan juga merupakan warisan unik dari ciptaan Dao Tian. Ini adalah rahasia inti dan tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Kalau begitu, tolong bantu aku melindungi jalanku. Luo Xiu mengatakan ini. Ini mengejutkan Di Sue. Bagaimanapun, mundur sangatlah penting. Mungkinkah Luo Xiu begitu mudah mempercayai mereka bertiga? Tapi Luo Xiu tidak menjelaskan apapun. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak mempercayai atau mempercayai Li Linyang, gadis berbaju salju, Di Sue dan yang lainnya. Ini adalah sebuah oksimoron. Dia memilih untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya dan membiarkan mereka melindunginya. Tapi di saat yang sama, Luo Xiu juga waspada. Jika dia benar-benar berada pada saat kritis dalam terobosan pengasingan, dia tidak akan mempercayai siapapun kecuali istrinya. Dia juga berharap pilihan kepercayaannya benar. Lagi pula, dia memiliki terlalu sedikit teman. Bab 3170 kekuatannya tidak dapat diprediksi. Kamu ingin mundur di sini? Kembali ke tempat awal di mana semua orang memasuki tanah penciptaan kuno, Li Linyang, gadis berpakaian salju, dan Di Sue semuanya memandang Luo Xiu dengan ekspresi aneh. Daerah ini benar-benar kosong dan terpencil. Apakah ada tempat yang cocok untuk retret? Tidak ada tempat yang lebih cocok bagiku untuk mundur selain di sini. Luo Xiu tersenyum tipis. Gadis berbaju salju dan Di Sue sama-sama sedikit bingung. Hanya Li Linyang yang melihat kelebih dari 3000 rune bintang di kehampaan dan sepertinya memiliki pemahaman. Lagi pula, dia juga mempraktikkan seni pola kuno dan berspesialisasi di dalamnya. Dalam hal pencapaian murni dalam seni pola kuno, Li Linyang menguasai warisan lengkap dan bahkan lebih baik dari Luo Xiu. Oleh karena itu, Li Linyang secara alami menemukan bahwa daerah yang paling tidak mencolok dan terpencil ini adalah tempat paling cocok untuk memahami rune lebih dari 3000 bintang di kehampaan. Luo Xiu tidak menjelaskan apapun, tapi membalikkan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar material dari cincin penyimpanan. Semua bahan ini adalah harta dari langit dan bumi, dan ditumpuk seperti gunung. Luo Xiu dan Li Linyang bersama-sama mulai memurnikan materi surgawi dan harta duniawi ini, menggunakannya untuk menuliskan pola kuno, dan mengatur formasi pembunuhan pola kuno satu demi satu. Setiap formasi pembunuhan pola kuno sangat kuat, bahkan jika seorang jenius tak tertandingi di tingkat pencerahan ketujuh datang, dia pasti akan terjebak atau bahkan dipenggal. Butuh beberapa hari hanya untuk mengukir susunan pola kuno. Sayang sekali Mo Luatian memiliki mata jahat itu. Setelah menyelesaikan prasasti pembentukan pola kuno, Li Linyang merasa sedikit menyesal. Teknik murid yang paling kuat sangat langka, dan tidak ada seorang pun yang tergerak. Hanya saja tidak mudah untuk mendapatkan teknik murid terkuat. Saat Morotian, yang memiliki mata iblis Shenluo, mati, teknik pupilnya juga akan menghilang. Sangat sulit untuk menghilangkan teknik pupil tanpa membunuh lawan. Terlalu besar. Adapun Luo Xiu, dia tidak bisa menghilangkan mata ajaib Mo Luatian. Jika itu terjadi di masa lalu, sebelum keterampilan murid Luo Xiu ditingkatkan, dia masih tertarik pada keterampilan murid Mo Luatian. Tapi sekarang skill muridnya telah mencapai atau bahkan melampaui Mo Luatian, tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan skill murid lawan. Bagaimanapun, keterampilan murid Luo Xiu sendiri terintegrasi dengan mata ajaib Shenluo, dan tidak ada kekurangannya. Operasi mata. Setelah formasi selesai, Luo Xiu duduk bersila di dalamnya, sementara Yan Yuer, Li Linyang, gadis berbaju salju, dan Di Sue berdiri di empat arah untuk melindunginya.
Pada saat yang sama, mereka semua ingin melihat jalan seperti apa yang dipraktikkan Luo Xiu yang akan membuatnya hampir tak terkalahkan. Bahkan orang kuat seperti Mo Luatian pun mati di tangannya. Satu demi satu, Luo Xiu mengeluarkan obat ajaib itu. Di antara mereka, obat-obatan ajaib yang tiada taraf hanya berjumlah sedikit, dan sebagian besar adalah obat-obatan ajaib terbaik. Ketika dia mencapai nirwana, obat-obatan ajaib ini dapat memberinya sejumlah besar esensi kehidupan untuk bertahan dari rasa sakit dan terbakar di nirwana. Ledakan. Karena dia sudah memiliki pengalaman nirwana di masa lalu, Luo Xiu dengan mudah menarik kecemerlangan rune bintang jatuh ke dalam tubuhnya segera setelah dia memulainya. Segera, ribuan cahaya bintang itu seperti sungai bintang, dan tubuh Luo Xiu segera dipenuhi dengan api yang tak ada habisnya, yang sepertinya mampu membakar 9 langit. Apakah dia mencoba memimpin jalan paling kuno? Mata indah di Sue menyipit. Memperkuat diri sendiri dengan jalan paling kuno, kekuatan 1000 jalan kuno, ini terlalu menakutkan. Li Linyang juga mendecakkan bibirnya. Meskipun dia mahir dalam seni pola kuno, bahwa tubuhnya tidak akan pernah mampu menahan tingkat kesabaran dan berkah seperti ini. Namun, lebih dari 1000 cahaya bintang memasuki tubuh dan kobaran api tidak memungkinkan Luo Xiu mencapai nirwana. Jadi dia terus menarik lebih banyak cahaya bintang, dan segera melampaui 1500 cahaya bintang. Segera setelah itu, setengah dari 3333 rune bintang jatuh ke dalam kejayaan. Mulai saat ini, api yang berkobar seperti cahaya bintang mulai membakar tubuh Luo Xiu, membuat tubuhnya yang terbakar tampak transparan, dan tulang serta darahnya dapat terlihat. Terutama lautan kesadaran di antara alis Luo Xiu telah menjadi transparan pada saat ini, memungkinkan 4 orang di luar melihat pria emas kecil duduk bersila di tengah lautan kesadarannya. Apakah itu fondasinya yang hebat? Sepertinya ini merupakan perpaduan metode budidaya dari era paling kuno dan tak berujung. Keempat orang tersebut heran karena hanya sedikit orang yang berani memilih jalan seperti itu sejak zaman dahulu karena terlalu sulit. Jika ingin mengamalkan cara budidaya dua zaman yang berbeda, sebagian orang mungkin bisa melakukannya. Namun jika ingin menggabungkannya, Anda belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Dia meniru biksu paling kuno dan ingin mencapai nirwana. Li Linyang adalah orang pertama yang memahaminya, karena dia sendiri telah mempraktikkan metode paling kuno dan mengetahui bahwa para biksu di zaman kuno memiliki teori nirwana. Aku ingin tahu berapa kali dia memulai nirwana? Li Linyang menyipitkan matanya dan sangat terkejut, karena sepengetahuannya, semakin tinggi tingkat kultivasinya maka semakin sulit mencapai nirwana, dan dalam cara budidaya yang paling kuno, nirwana dapat dicapai jauh sebelum mencapai keadaan pencerahan. Ambil contoh Li Linyang, ia mulai mencapai nirwana ketika mencapai alam pencerahan. Dia telah melewati total 7 nirwana, yang secara langsung sebanding dengan kejeniusan yang tiada taraf, atau bahkan lebih baik. Dan jika itu adalah nirwana ketika dia menerobos ke alam pencerahan, maka Li Linyang tidak akan percaya diri. Belum lagi nirwana 7 kali, bahkan 1 nirwana pun akan sangat sulit. Bagaimanapun juga, nirwana pada tahap pencerahan dan nirwana pada tahap pencerahan adalah dua konsep yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, kesulitan dan faktor risiko nirwana berlipat ganda. Luo Xiu menelan dan memurnikan setiap obat ajaib. Tubuhnya terbakar oleh api cahaya bintang, dan tak lama kemudian hanya tinggal kerangka yang tersisa. Darah dan organ dalamnya juga ikut terbakar. Ketika 2000 cahaya bintang menghilang ke dalam tubuhnya, tulang Luo Xiu terbakar seluruhnya, hanya menyisakan satu sosok emas yang duduk bersila di udara. Bahkan dengan nyala api yang tak ada habisnya, sulit untuk memusnahkannya. Di Sue dan yang lainnya semua memahami bahwa manusia emas kecil ini adalah fondasi Dao Luo Xiu dan fondasi Dao tak terkalahkan yang ingin dia bangun. Jika manusia emas kecil itu dibakar dan dimusnahkan, itu berarti nirwananya gagal dan dia menghilang sepenuhnya ke udara. Kematian dan kematian. Dapat dikatakan bahwa mencapai langkah ini sudah merupakan momen yang sangat kritis. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan dalam bahaya. Dan mulai sekarang, Luo Xiu membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar, dengan penjahat emas sebagai intinya, untuk membentuk kembali tubuhnya, menyempurnakan nirwana, menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan terlahir kembali. Dalam hal ini, Luo Xiu telah mempersiapkan diri dengan baik, dan dia terus-menerus menyempurnakan obat ajaib tingkat atas dan mengubahnya menjadi bubuk. Dan ketika obat ajaib tingkat atas tidak cukup, dia mulai menyempurnakan obat ajaib yang tiada taranya. Ketika dia mencapai nirwana untuk ketujuh kalinya, dia berhasil hanya dengan satu obat ajaib yang unik. Tapi kali ini untuk nirwana ke-8, dia telah menggunakan 7 atau 8 obat ajaib yang tiada taranya, tapi dia masih belum menyelesaikannya, yang menunjukkan betapa sulitnya itu. Ya Tuhan, saya telah menghabiskan begitu banyak obat ajaib terbaik dan obat ajaib tiada taraf tetapi masih belum menyelesaikan nirwana. Berapa kali dia mencapai nirwana?
Li Linyang terkejut. Apakah ini metode nirwana yang paling kuno? Dikabarkan bahwa metode nirwana yang paling kuno akan menakutkan jika diubah menjadi kondisi pencerahan. Mata indah di Sue menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, ada teror besar di nirwana. Setelah 7 kali, setiap kali lebih sulit, baik kematian atau kehidupan. Ketika saya mencapai nirwana, ketika saya mencapai alam Tao, saya hampir mati di bawah teror besar nirwana. Li Linyang juga berkata dengan nada serupa. Berkata dengan tenang. Dari pengalamannya, terlihat bahwa Luo Xiu telah melampaui nirwana lebih dari 7 kali. Jadi ketika menghadapi teror besar nirwana di alam pencerahan, kekuatannya tidak bisa ditebak.